Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada yang minta istirahatnya ditambahi, iya kah? Rasa uyuh kah belajar capek? Ya. Insya Allah capeknya itu nanti hilang dan kebaikannya, ilmunya mudah-mudahan tidak hilang. Saya ingin sampaikan dulu para ulama itu mereka sedikit sekali waktu istirahat. Jadi kalian ini lebih banyak istirahatnya. Ada riwayat dari Abdul Mu'in bin Idris dari ayahnya. Beliau menceritakan selama 50 tahun Sa'id bin Al-Musayyib itu melaksanakan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Berwudhu untuk sholat isya, kemudian setelah itu sholat subuhnya pakai wudhu sholat isya tersebut. Artinya apa? Beliau kada guring. 50 tahun beliau begitu. Kemudian 40 tahun beliau itu tidak pernah terlambat dari takbir pertama di Masjid Nabawi. Artinya mendapati imam tarus 40 tahun rutin itu. Itu seorang tabi'in namanya Sa'id bin Al-Musayyib. Terus ini Imam Malik lagi. Imam Malik. Jadi ada riwayat dari Abdurrahman bin Qasim Al-Utaqi Al-Misri, wafat tahun 191 Hijriah. Beliau ini juga muridnya Imam Malik, juga muridnya Imam Al-Laits bin Sa'ad. Jadi pernah mendatangi Imam Malik, kemudian diskusi. Awalnya satu masalah dibahas, dua masalah, tiga masalah, dan seterusnya. Ternyata pembahasan itu sampai larut tengah malam. Ya. Setelah itu tengah malam, ya, beliau bersandar ini Abdurrahman bin Qasim itu sandar sidin. Sementara Imam Malik ada. Ya, kemudian teguring si Abdurrahman bin Qasim. Rupanya beliau ini tidak sadar Imam Malik sudah keluar ke masjid. Ya, keluar ke masjid. Kemudian budaknya ini membangunkan Abdurrahman bin Qasim ini, kemudian mengatakan, gurumu sudah keluar. Ia tidak lalai seperti kamu. Ya. Hari ini adalah tepat 49 tahun beliau itu tidak meninggalkan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Nah, Imam Malik itu. Artinya memang beliau dalam riwayat ini ya, artinya malam itu banyak belajar. Kada guring aja gawian. Ya, kita ini sudah dikasih jadwal tidur ya, artinya kita manusiawi. Karena bagus juga tidur itu. Karena kalau malamnya tidak tidur, siangnya tidur ya. Ini juga yang tabiat para ulama begitu. Ada kebiasaannya Abdullah bin Mubarak. Ini seorang ahli hadis ya, ahli fikih juga beliau. Yang lebih terkenal ahli hadis. Wafat tahun 181 Hijriah. Beliau itu malam keluar. Kemudian di depan pintu masjid itu mengulang-ulang hafalan hadis beliau. Ya. Dan itu rutin begitu. Jadi kalau kita masih banyak waktu untuk main bola, apalagi main kubik-kubik itu apa? Rubik misalnya. Pusing mikirin Rubik, lebih baik gunakan yang lain. Kalau bosan misalnya menghafal Al-Quran, coba hafalkan hadis. Bosan menghafal hadis, coba itu kan ada pelajaran khat, menulis indah. Jadikan itu hiburan. Bosan menulis, coba menghafal sorof. Jadi istirahatnya para ulama dulu itu istirahat belajar. Bosan semua itu berzikir. Makanya Rasulullah katakan ketika beliau lelah kepada Bilal, arihna bisolah ya Bilal. Istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Jadi kalau capek istirahat. Istirahatnya apa? Sholat. Ya, bisalah kira-kira ini. Paling enggak sedikit barang kita
ngambil manfaat dari para ulama itu. Istirahat itu bisa dengan zikir tadi, bisa dengan sholat, bisa dengan belajar yang lain tadi. Ini banyak kitab yang dipelajari. Merasa lelah satu kitab, buka kitab yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Paling enggak kita cinta dengan para ulama tersebut. Ada profesor doktor yang hanyar nih, yang ulama sekarang nih, Hasan Hitu. Itu salah satu gurunya almarhum Kiai Ali Mustafa Ya'qub. Itu beliau juga mulai pagi sampai malam itu belajar terus. Belajar terus. Salah satu penulis kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang 45 jilid itu kitabnya. 45 jilid, satu jilidnya itu setebal Al-Quran itu. Masih nulis itu. Ya begitu, umurnya dihabiskan untuk menuntut ilmu, berdakwah. Insya Allah itu umur yang barokah. Kira-kira siap begitu? Jadi penuntut ilmu mesti begitu. Ya berat-berat, mudahan Allah berikan keringanan. Begitu, keringanan artinya lakukan dengan senang hati. Nah, untuk istirahat walaupun sedikit itu bisa cukup sebetulnya kalau pikiran kalian tenang. Kalau orang non-Islam itu ada, mereka belajar meditasi. Itu orang non-Islam. Meditasi itu model-model kayak apa ya, bertapa, bersemedi itu ya. Mengosongkan pikiran. Nah kalian bisa itu, ada salah satu ulama memberikan amalan itu sebelum tidur, coba konsentrasi, fokus, zikir pada Allah, baca itu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai akhir. Insya Allah itu diantara apa khasiatnya itu adalah kita tidur walaupun tidak banyak, insya Allah Allah berikan kesehatan. Jadi tidur tidak banyak, cukup itu. Allah berikan kecukupan. Insya Allah begitu. Mudah-mudahan kita bisa amalkan.